Shalom, apa kabar anak-anak? Apa kabar Bu Sela? Puji Tuhan, baik Bu Yuda. Ya, kita berdoa selalu supaya kita tetap sehat di dalam Tuhan. Ya, kita akan memulai ibadah akhir tahun 2019-2020. Kita akan memujikan lagu apa Bu Sela? Kita mau angkat pujian penyanyi haleluya. Ya, kita akan sama-sama pujikan penyanyi haleluya. Oh
berdoa meskipun anak-anak di rumah dan ibu guru ada di sini. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang tahun yang sudah kami lalui Tuhan. Bahkan kami juga mengucap syukur Tuhan, Kau tetap menjaga kami Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Ya, mari pemirsa kita mau bersama-sama mengangkat pujian kembali, bahwa dari kita membuka mata sampai kita menutup mata malam hari, kita harus tetap selalu memuji Tuhan. Amin pemirsa. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita mau angkat pujian bersama-sama dari terbit matahari. Waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak yang di rumah dan bapak ibu yang di rumah, kita mau bersama-sama belajar supaya kita hidup menurut firman Tuhan. Oke, Bunda, kita mau angkat pujian apa? Kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Mari kita siapkan hati. Berdoa, tutup mata, kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh beribadah Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Kau tolong kami supaya kami mendengarkan dengan baik, menanamnya dalam hati kami dan melakukannya dalam setiap kehidupan
dalam kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu selama ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi gitu ya. Gimana kabarnya? Semuanya tetap sehat-sehat ya. Yang penting tetap semangat, hatinya bersukacita, supaya kita bisa menjalani aktivitas dan kegiatan kita hari ini dengan baik. Wah, ternyata tidak terasa nih ya, kita sudah sampai di akhir tahun ajaran 2019-2020. Rasanya senang sekali gitu ya. Ada yang kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, 3 naik kelas 4, 4 naik kelas 5, kelas 5 naik kelas 6, dan yang kelas 6, wah, sudah 6 tahun belajar, akhirnya lulus. Tidak lagi anak-anak, tetapi naik ke SMP. Wah, rasanya senang sekali, gitu kan? Wah, nanti juga Sena senang. Sena senang dah? Katanya Sena dari kelas playgroup naik kelas TK ya? Oh, bukan. Sena ini kelas TK naik kelas 1. Tapi, Sen, dari tadi kamu kok gini terus? Kenapa? Bosan. Kenapa bosan? Yang semangat gitu loh, lah? Sudah ngantuk dia, gitu ya. Sena dari tadi kelihatan bosan. Kamu sedih ya? Kenapa? Karena di rumah terus hampir 3 bulan. Iya, awalnya senang, katanya bisa main terus di rumah. Tapi lama-lama bosan, lama-lama jenuh. Betul? Oh iya, ya sudah Sen, sekarang gini, ingat ya, di rumah itu bukan hanya diam. Di rumah kamu bisa belajar, di rumah kamu bisa baca buku, bisa mewarna, ya toh? Bisa bantu Bunda masak, bisa bantu ayah nanam kangkung, nyiram iya, wah ternyata banyak hal ya. Jadi meskipun kita ada di rumah, kita masih bisa belajar sungguh-sungguh. Kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk membaca firman Tuhan ya. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, luar biasa ya. Siapa yang juga bisa membaca Alkitab seperti Felix tadi? Wah, puji Tuhan, semuanya kelihatan angkat tangan. Berarti semuanya sudah mulai bisa baca. Anak-anak mahasiswa dan anak-anak Petra ini memang sip, terus giat dalam belajar gitu ya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ini kalau kita dikatakan, ayo semuanya stay at home, semuanya tinggal di rumah. Wah, saya terus jadi ingat, ini kan seperti kepompong. Kalian tahu kepompong nggak? Tahu ya, itu loh. Awalnya dari ulat telur, terus kemudian jadi ulat, setelah jadi ulat kemudian masuk ke dalam kepompong gitu ya. Kelihatannya diem terus, pasti tidak enak di dalam itu ya. Kelihatan kadang sendirian begitu, sepertinya tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan yang dilakukan gitu ya. Tapi tahu enggak, di dalam kepompong itu yang tadinya ulat akhirnya jadi apa? Jadi kupu-kupu. Kelihatannya diam, kelihatannya anteng, tetapi ternyata di dalamnya dia mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Ulat yang banyak anak jijik, banyak orang yang takut, muncul berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang baik, yang lucu, yang menyenangkan banyak orang. Nah, itu artinya ternyata kita ini selama kita ada di rumah,
Kita sedang berproses secara mandiri. Kita sedang belajar sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita berharap setelah kita selesai tinggal di rumah seperti saat ini, ternyata kita bisa belajar dari rumah. Kita bisa membuat tugas-tugas dari rumah. Bahkan kita bisa belajar bersama dengan orang tua. Luar biasa. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa kan? Yang pertama di situ dikatakan, sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat. Situasi dan keadaan yang ada tidak harus membuat kita lemas, tidak harus membuat kita lesu, tidak punya semangat, itu tidak. Tetapi justru dikatakan, hendaklah kita semakin kuat. Wah, nyatanya betul. Di rumah yang tekun belajar semakin kuat, semakin cerdas. Yang di rumah terus olahraga dengan semangat, rutin olahraga, pagi hari berjemur, kemudian olahraga singkat, sore hari juga begitu. Luar biasa kan? Tambah kuat, tambah sehat. Yang ada di rumah juga begitu, bantu orang tuanya masak, bantu masak air, bantu masak telur, dimakan. Jadi sehat, jadi sehat, luar biasa. Itu berarti kita sudah sama belajar dari firman Tuhan ini. Jadilah kuat, jangan jadi lemas, jangan jadi sakit, jangan jadi putus asa. Jadilah kuat. Kita bersama dengan orang tua kita, bersama dengan guru-guru kita, baik secara online. Kita terus mengolah diri kita menjadi semakin kuat. Kuat itu bukan hanya fisiknya toh, bukan. Kuat pikirannya semakin cerdas, kuat hatinya semakin baik. Luar biasa kan? Nah, tapi ingat juga, semua itu bukan karena usaha sendiri. Semuanya itu bukan karena perjuangan kita sendiri. Tapi karena apa? Kita lihat ya ayat selanjutnya ya. Nah, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Berarti yang menguatkan kita, yang menguatkan adik-adik semua, yang menguatkan bapak ibu guru, yang menguatkan orang tua kita di rumah siapa? Bukan dirinya sendiri, tapi kita kuat bersama-sama dengan Tuhan. Wah, ini Rasul Paulus ini luar biasa. Firman Tuhan ini disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini awalnya anaknya masih muda. Dia itu masih sukanya malu-malu begitu. Tidak cukup keberanian. Apalagi kalau masih muda disuruh mimpin orang tua. Masih muda disuruh mimpin orang yang lebih dewasa. Sungkan, takut. Ketakutannya, rasa malunya ini kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengatakan, kamu harus semakin kuat. Bukan karena keinginanmu sendiri, bukan karena kekuatanmu sendiri, tetapi karena Tuhan. Kuat karena kasih karunia Tuhan. Nah, ini luar biasa. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang dimaksudkan menjadi kuat oleh karena kasih karunia Tuhan? Kita lihat ayatnya. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini dari sini kita bisa melihat kasih karunia Tuhan itu adalah ketika Tuhan mengirimkan rohnya, Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Ingat loh ya, bukan roh yang membuat kita takut, bukan roh yang membuat kita bersembunyi, tetapi roh inilah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat yang baru, memberikan kita sesuatu yang bisa mendorong kita untuk semakin mengasihi. Semakin lama kita berdiam di rumah, semakin mengasihi orang tua. Semakin lama kita berdiam di rumah, kita mengasihi keluarga kita. Luar biasa. Dan roh itu pula yang kemudian dikatakan, dia menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang tertib.
Meskipun di rumah tetap belajar kan? Iya. Betul loh? Iya. Meskipun bermain, tidak lupa istirahat kan? Iya. Meskipun bermain, tidak lupa maskeran, tidak lupa cuci tangan. Nah, luar biasa. Itu semua terjadi karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kasih, memberikan kita semangat hidup tertib. Nah, ini kan luar biasa. Ya, mari, oleh karena itu mari kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bersyukur 1 tahun ajaran 2019-2018 sudah kita lewati dengan baik. Ada waktu untuk kita terus bertumbuh semakin kuat. Ada waktu untuk kita terus semakin bertumbuh lebih baik lagi. Karena niat kita untuk belajar. Karena niat kita untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Tapi juga karena Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang memberikan Roh-Nya. Sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Selamat mengakhiri tahun ajaran 2019-2020 dan tetap semangat memasuki tahun yang baru. Meskipun nanti masih belajar dari rumah, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah bertindak seenaknya sendiri. Ya, tetapi mari tetap setia belajar bersama dengan orang tua. Tetap setia belajar mengikuti anjuran dan pengarahan guru lewat online. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita tetap kuat. Bersama dengan kasih karunia Tuhan kita akan berubah menjadi lebih baik. Ingat, seperti ulat jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami mau menjadi anak-anak yang lebih kuat. Kuat dalam jasmani kami, dalam fisik kami. Kuat dalam kecerdasan kami. Kuat dalam rasa cinta kasih kami. Kami percaya ketika kami berusaha, kami akan bisa. Terlebih karena kami berjalan bersama dengan kasih karunia Tuhan. Yang tidak membiarkan kami sendirian. Tetapi kasih karunia Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus. Yang akan menguatkan kami, yang akan melipat gandakan cinta kasih kami, yang akan menolong kami untuk hidup dalam semangat ketertiban. Kami percaya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kita akan pujikan apa, Musela? Hari ini kita mau pujikan yang sukacita sekali, Bu Hilda. Kita memujikan sukacitaku. Dia kasih aku akan mati bagimu.
Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang rahmani, sungguh kami mengucap syukur bila kami masih Engkau beri kesempatan untuk melaksanakan ibadah pelepasan anak-anak kami walaupun melalui media online. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, terima kasih jika kami juga boleh merampungkan tahun ajaran 2019-2020 dengan baik. Dan semuanya itu bisa terjadi karena Engkau berkenan, Tuhan. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan tetap memberkati mereka melalui pendidik-pendidik yang telah Engkau siapkan. Ucapan syukur juga kami naikkan ketika mereka boleh lulus dengan baik. Tetapi bukan berarti perjuangan mereka telah usai. Babak baru, sekolah baru telah menanti mereka. Tuhan, berkatilah mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan jenjang yang lebih tinggi, yang tentunya berkenan kepadamu. Begitu juga dengan adik-adik kelasnya. Tuhan, berkatilah anak-anak kami ini, Tuhan. Engkau juga memberkati persiapan-persiapan kami dalam menyongsong tahun ajaran 2020-2021, di mana kami masih menerapkan pembelajaran secara online. Begitu juga dengan wacana new normal. Tuhan, ajarlah kepada kami untuk taat akan apa yang harus kami lakukan, sehingga harapan kami dengan ketaatan itu, kami dan anak-anak kami tetap dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Kami juga berdoa untuk para guru dan karyawan yang telah berjerih lelah, para orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka kepada kami, juga Yayasan YPK Petra yang menaungi sekolah kami. Tuhan, berkatilah kami semua, keluarga besar ini. Biarlah kami saling baku tolong, saling memiliki rasa kesehatian, dan saling mendukung untuk kemajuan dan kebaikan sekolah ini. Karena semuanya itu Tuhan, meruncing untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demikianlah doa syafaat kami, Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Petra. Kau
Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Ketua Dewan Pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Petra Bojonegoro. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kita patut memuji syukur kepada Tuhan bahwa sampai pada saat ini kita masih diberi perlindungan dengan kesehatan yang baik untuk menjalankan tugas masing-masing. Pada kesempatan hari ini di ibadah tutup tahun ajaran 2019-2020, kita patut puji syukur bahwa kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Di awal pembelajaran di tahun ajaran baru, kita masih berjalan dengan kondisi normal, kondisi yang baik. Tetapi pada menjelang akhir tahun pelajaran, kita dikejutkan dengan pandemi corona, sehingga merubah tatanan di dalam sistem pembelajaran kita dari pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini Bapak Ibu, kita patut bersyukur bahwa di dunia pendidikan sekarang sudah dilengkapi, sudah diberi sarana untuk bisa pembelajaran jarak jauh. Tapi itu bisa berjalan kalau sumber daya manusianya bisa bekerja dengan baik. Patut kita syukuri dan kita puji bahwa di sekolah kita mempunyai dan mumpuni dan memiliki sumber daya yang bisa diandalkan. Pada akhir tutup tahun ini, pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh dari rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru juga mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dari rumah karena terjadi COVID-19. Untuk itu pengurus yayasan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, atas kreativitas Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah melalui pembelajaran jarak jauh. Bahwa menurut info yang kami terima bahwa di pembelajaran di sekolah yang melalui kanal YouTube ternyata menjadi sebuah percontohan pembelajaran di tingkat SD, khususnya di kota Bojonegoro. Untuk itu kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami apresiasi atas kerja keras Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran ini, sehingga di mata dinas pendidikan kita mempunyai kualitas sumber daya yang lebih baik. Untuk itu yayasan mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu, di akhir tutup tahun pelajaran ini, yayasan belum bisa berbuat banyak untuk bisa memberikan bentuk apresiasi kepada Bapak Ibu guru. Tapi yayasan akan berusaha untuk bisa melengkapinya dengan baik. Untuk itu menjelang tahun ajaran baru, kita sudah akan dihadapkan pada tatanan hidup baru yang biasa disebut dengan new normal. Nah, di dalam kehidupan new normal ini, maka ada tatanan-tatanan hidup baru di dalam pandemi corona. Jadi untuk menghadapi corona, kita tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang dicanangkan, yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu kami mengharap dari yayasan untuk kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu guru untuk bisa mempersiapkan tahun pelajaran baru dengan baik, yaitu dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Jadi menjamin bahwa pembelajaran nanti jika sudah ditetapkan oleh pemerintah ada pembelajaran di kelas, maka pembelajaran sebaiknya diatur dengan memperhatikan social distancing. Untuk itu
Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah dan komite sekolah supaya bergabung bersama bahwa pembelajaran nanti akan dilaksanakan dengan sistem bertingkat atau sistem shift atau pembelajaran yang bagaimana itu dibicarakan antara yayasan, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, sehingga pembelajaran di sekolah bisa dijalankan dengan baik. Walaupun misalnya pemerintah belum menetapkan untuk social distancing ini dengan baik, belum dilaksanakan pembelajaran di ruang-ruang kelas, maka masih diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk itu pembelajaran melalui kanal YouTube yang sudah dirintis oleh kepala sekolah dan guru-guru, kami harapkan tetap berjalan dan ditingkatkan. Itulah yang bisa kami sampaikan di dalam ibadah penutupan untuk pembelajaran tahun 2019-2020. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, orang tua murid semuanya. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun ajaran 2019-2020. Nah, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua murid semuanya untuk partisipasinya, kerjasamanya, dan segala sesuatu yang sudah kita lakukan di sepanjang 1 tahun pelajaran ini. Semoga apa yang sudah kita kerjakan selama 1 tahun ini banyak manfaatnya bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi sekolah, dan bagi masyarakat sekitar. Mengakhiri tahun ajaran 2019-2020, kami dari pihak sekolah, baik saya sebagai kepala sekolah maupun guru-guru, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid semua untuk segala sesuatu yang sudah kita lakukan bersama selama 1 tahun. Tidak lupa juga kami semua mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang menyenangkan hati yang sudah kami lakukan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon dimaafkan dan mudah-mudahan kedepannya semakin hari semakin baik. Dan tak lupa juga kami menyampaikan bahwa pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2020-2021 sudah dibuka dan Bapak Ibu boleh dapat melaksanakan pendaftaran baik yang datang langsung ke sekolah maupun melalui pendaftaran online. Demikian.
Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami selaku wali murid anak kami Kalista Kurnia Maesya, kesan saya, kami sangat berterima kasih kepada ibu guru yang telah membimbing anak kami sehingga dapat menyelesaikan studi TK-nya dengan baik. Sampai saat ini akan menjalani jenjang studi ke SD. Kami sangat bersyukur. Bila mana ada kesalahan dalam tinggakan anak kami mohon maaf. Pesan saya, kami berharap TK Petra terus maju, terutama dalam pendidikan kekristenannya, biarlah dapat mendidik, mencetak anak-anak yang berprestasi untuk kemajuan negeri ini. Terima kasih. Pada kepala sekolah, pada guru dan semua staf TK Petra yang telah mendidik anak saya dengan baik. Semoga kedepannya TK Petra semakin maju dan sukses. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk ibu-ibu guru TK Petra Bojonegoro. Karena berkat didikan ibu guru, anak saya menjadi pintar. Saya bangga menyekolahkan anak saya di TK Petra Bojonegoro. Karena selain anak saya mendapatkan pendidikan umum, anak saya juga mendapatkan ilmu tentang pendidikan agama Kristen. Sehingga iman anak saya semakin bertumbuh dan dia juga semakin rindu akan Tuhan Yesus. Terima kasih TK Petra Bojonegoro. Terima kasih Ibu Guru. Semoga TK Petra Bojonegoro selalu maju. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Kepala Sekolah Petra, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk ibu-ibu guru dan semua karyawan yang telah membantu mendidik anak saya menjadi lebih baik, lebih mandiri, dan lebih peduli kepada teman dan orang tua. Untuk Petra, semakin jaya. Tuhan Yesus memberkati. Pinara Bojonegoro. Terima kasih untuk Pak Iwan, teman pertama saya yang ada di Bojonegoro, untuk berkoordinasi, untuk bersilaturahmi. Selanjutnya ke Ibu Dwi, Kepala Sekolah TK Mardi Siswo. Terima kasih untuk bantuannya selama ini. Dan Ibu Julien, Kepala Sekolah TK Petra. Terima kasih juga untuk bantuannya dalam hal mendidik dan membina anak-anak kami, khususnya Sarah Fiorentina Purba. Begitu juga dengan guru-gurunya Ibu Titi dan juga Ibu Linda. Terima kasih untuk membina mendidik anak kami sehingga bisa membaca, bisa menulis, dan terlebih-lebih karakternya menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Mohon maaf apabila kami sebagai orang tua dalam bergaul membuat ibu-ibu bapak sekalian tersinggung ataupun menjadi kurang enak. Mohon dimaafkan. Adapun kami sekali lagi ucapkan terima kasih untuk bimbingan anak-anak kami, dan kami juga mohon izin pamit. Saya atas nama Jason Purba beserta keluarga, terima kasih untuk teman-teman di Bojonegoro. Kami akan pamit ke daerah yang baru, yaitu Jatibarang di dekat Cirebon.
Mohon dukungan doanya, mohon dukungan koordinasinya selanjutnya, sehingga nanti kami pun boleh sampai di tempat yang baru dengan selamat, sejahtera. Dan apabila nanti ada teman-teman dari Bojonegoro yang akan perjalanan ke Jawa Barat, khususnya ke Cirebon, mohon mampir. Dan jangan lupa tetap komunikasi, jaga silaturahmi, semoga kompak selamanya. Bojonegoro hebat. Shalom, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa di masa pandemi seperti saat ini. Bapak Ibu orang tua wali murid yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Sambutan pelepasan secara online ini adalah hal yang langka dan sangat tidak normal. Karena biasanya kita melakukan dengan berkumpul penuh sukacita. Saat ini pelepasan dilakukan secara online dan saya berharap hal ini tidak mengurangi kegembiraan dan kebahagiaan bagi anak-anakku sekalian. Sekitar 6 tahun yang silam, Bapak Ibu selaku orang tua wali murid menyerahkan anak-anak kepada kami dan mempercayakan wewenang pendidikan kepada kami. Dan saat ini tanggal 20 Juni 2020, anak-anak kita sejumlah 12 anak dinyatakan lulus 100%. Keberhasilan tersebut bukan semata-mata karena keberuntungan belaka. Tidak ada tes dan tidak ada ujian. Namun ini merupakan hasil kerja keras dan
keterpaduan dari unsur-unsur terkait, yakni siswa, guru, orang tua, fasilitas yang tersedia, serta orang-orang yang mendukung di dalam pendidikan di sekolah ini. Karena itu kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama anak-anak yang telah membawa nama baik sekolah. Semoga ilmu yang diperoleh selama belajar di SD Kristen Martisiswa ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata dan tentunya bisa menjadi berkat untuk semua orang. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya mewakili sekolah menyerahkan kembali anak-anak ke pangkuan para Bapak Ibu untuk mendapatkan layanan perkembangan lebih lanjut. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kelancaran dan keberhasilan dalam upayanya merealisasikan cita-citanya anak-anak sekalian. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa selama dalam proses belajar di SD Kristen Martisiswa yang kami laksanakan, dari kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami menyakiti hati anak-anak, kami menyakiti hati orang tua wali murid. Maka dari itu saya atas nama sekolah SD Kristen Martisiswa memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Selepas dari sekolah ini, jagalah nama baik diri sendiri dan nama baik orang tua. Jagalah nama baik sekolahmu ini. Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Gantungkan cita-citamu setinggi mungkin, dan yang terpenting adalah tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rajin ibadah dan persekutuan. Taatilah kedua orang tuamu agar sukses selalu berpihak kepadamu. Sekian sambutan dari kami. Jika ada salah dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Guru SD Kristen Martisiswa, saya Elsa Pengirina Putri Anggraini, siswa kelas 6. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan selama di SD Kristen Martisiswa. Pesan saya selama bersekolah di SD Kristen Martisiswa sangat menyenangkan. Banyak hal-hal indah yang terjadi di SD Kristen Martisiswa. Pesan saya harap adik-adik kelas saya bisa menjadi siswa yang pintar dan patuh kepada guru. Itu saja kesan dan pesan yang bisa saya ucapkan. Saya sangat bahagia bisa bersekolah di sini. Bapak Ibu guru yang mengajar saya ramah dan penuh kesabaran. Semoga sekolah ini menjadi berkat. Pesan, saya sadar begitu banyak kesalahan yang saya lakukan. Tentunya membuat kesal Bapak Ibu guru. Untuk itu saya mohon maaf. Anak-anak, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk serangkaian acara penutupan ibadah dalam akhir tahun ajaran 2019-2020. Terima kasih untuk setahun Tuhan telah menolong dan memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan. Dan juga terima kasih untuk hal-hal yang boleh kami lakukan bersama-sama. Dan di akhir ini ya Bapa di dalam surga, kami mohon Tuhan tetap menolong dan memberkati anak-anak terlebih yang akan mengakhiri
pelajaran tahun 2019-2020 mereka akan libur. Bahkan yang kelas 6 akan masuk ke dalam pelajaran di sekolah yang lebih tinggi di SMP. Biarlah tangan Tuhan juga akan terus menolong dan menopang dan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami lakukan kepadamu. Biarlah itu semua menjadi berkat buat kami semua, buat anak-anak, supaya hidup iman percaya kami semua anak-anakmu boleh ditumbuhkan oleh karenanya. Akhirnya ya Bapak, sekali lagi kami mau mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah penutupan akhir tahun ajaran 2019-2020 atas nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi akan menyertai langkah kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam